Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita telah tiba di pelajaran kita yang keempat, dengan judul, Apa yang kamu cari, kamu dapat. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari bagaimana suatu kerinduan daripada umat Tuhan untuk boleh bertemu dengan Mesias akan digenapi. Kita sudah belajar bagaimana Yesus lahir ke dunia, bagaimana seorang malaikat dia mengirimkan pesan kepada Maria bahwa Yesus akan lahir daripadanya. Dan pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus lahir di dalam palungan. Dan pada hari Sabat ini kita akan mempelajari, dikisahkan pada saat Yesus sudah berumur 8 hari. Menurut tradisi orang Yahudi, orang pada zaman yang lalu, pada saat bayi itu sudah berusia 8 hari, maka ia harus disunatkan. Dan pada saat Yesus sudah berusia 8 hari, ia pun disunatkan. Dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, maka mereka, yaitu orang tua dari Yesus, Yusuf dan Maria, mereka membawa bayi Yesus ini pergi ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan menuliskan bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi pada saat Yesus sudah genap waktunya untuk dibawa ke Bait Allah, maka orang tuanya menyerahkan bayi Yesus ke Bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan teman-teman, ada suatu kisah, yaitu ada seseorang yang bernama Simeon. Simeon ini adalah orang yang tinggal di Yerusalem. Ia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ia orang yang saleh dalam kehidupannya. Dan yang menjadi kerinduannya, oh Tuhan, kalau boleh, janganlah dahulu ambil nyawa saya sebelum saya melihat Mesias yang telah dijanjikan itu, yang akan datang ke dunia itu. Dan betul, keinginannya itu, kerinduan dari Simeon itu dikabulkan oleh Tuhan. Maka Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus, dan ketika Yesus dibawa ke Bait Allah, maka untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, maka Simeon dengan senang hati, dengan rasa bersyukur, dia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu di Israel." Dan bukan hanya itu doa dari Simeon. Simeon juga berdoa kepada bapa dan ibunya.
Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon, dia memberkati anak itu. Dia memberkati bayi itu, memberkati bayi Yesus. Dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perpandahan, dan sesuatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ternyata teman-teman, di situ bukan hanya ada Simeon, tetapi ada juga seorang wanita yang bernama Hana. Dia adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Hana ini pun dia sudah sangat lanjut umurnya, sudah tua, dan dia sudah hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan setelah itu, dia ditinggalkan oleh suaminya. Dia sudah menjadi janda selama 7 tahun sebelum dia ditinggalkan oleh suaminya. Dan sekarang ia janda dan dia berumur 84 tahun. Dari seluruh hidupnya, 7 tahun dia ditinggal oleh suaminya. Dan pada saat ini dia berumur 84 tahun. Tetapi uniknya, dari nabi perempuan ini, dari seorang yang bernama Hana ini, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari pada hari Sabat ini? Di sini suatu statement mengatakan, telah dinyatakan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan apa yang mereka cari. Simeon dan Hana menantikan dengan antisipasi akan kedatangan Mesias. Mereka tidak dikecewakan. Teman-teman, Simeon, Hana, mereka mempunyai suatu kerinduan kepada Tuhan. Dan itu mereka nyatakan kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka mendapatkannya. Dan pelajaran bagi kita sekarang ini, sama seperti Simeon dan Hana. Ketika kita mempunyai kerinduan, ketika kita mempunyai suatu keinginan, sampaikan itu kepada Tuhan. Utarakan itu kepada Tuhan. Sampaikanlah segala kerinduan keinginan kita kepada Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita menyampaikannya kepada Yesus, maka kita tidak akan dikecewakan. Sampaikanlah kepada Yesus segala beban hidup kita. Oleh karena pada saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan hanyalah sejauh doa. Tuhan ada di sorga, dan Tuhan juga ada dalam diri kita. Dia hanya sejauh doa. Apabila kita mempunyai kerinduan, apabila kita mempunyai masalah hidup, apabila kita mempunyai beban hidup yang kita rasa kita tidak mampu untuk jalani, apabila kita mempunyai kerinduan yang sangat kita inginkan, cita-cita kita, sampaikan itu kepada Yesus. Sama seperti yang Simeon dan Hana lakukan. Maka seperti judul dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, apa yang kamu cari, kamu akan mendapatkannya. Kiranya pelajaran sekolah Sabat kita ini pada hari Sabat ini boleh untuk membangkitkan pengharapan kita, membangkitkan iman kita, untuk menceritakan segalanya kepada Yesus. Hanya Yesuslah yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena Dia hanyalah sejauh doa. Inilah video sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.